Hello guys, gimana kabar kalian? Semoga baik dan sehat selalu. Kali ini kita bakal bahas film yang penuh misteri, drama, dan plot twist yang gak bakal ketebak sih. Film ini berjudul Dead on the Nile. Buat kamu yang suka banget sama film bertema misteri pembunuhan, siap-siap deh, karena yang satu ini bakal bikin otak kamu bekerja keras. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Cerita dimulai dengan setting Perang Dunia I di jembatan Yser, Belgia pada tahun 1914, di mana kita diperkenalkan dengan Hercule Poirot yang masih muda, cerdas, dan penuh strategi. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Captain Rance menerima perintah untuk menyerang jembatan tersebut. Meskipun adanya kekhawatiran akan banyaknya korban, Captain Rance berusaha menguatkan semangat pasukannya, menekankan pentingnya merebut kembali rumah dan kampung halaman mereka. Serangan mereka akan dilakukan 3 jam lagi. Poirot yang sedang mengamati arah angin dan mengusulkan strategi baru untuk menyerang sekarang. Ia menjelaskan bahwa kondisi angin mendukung serangan menggunakan gas secara diam-diam, sehingga pergerakan pasukan tidak akan terlihat. Setelah sedikit berdebat, Poirot berhasil meyakinkan Captain Rance dan pasukannya. Akhirnya pasukan melancarkan serangan diam-diam dan berhasil merebut jembatan tersebut. Captain Rance memuji kepandaian Poirot, tetapi kegembiraan itu menyebabkan Captain Rance memicu jebakan yang mengakibatkan kematian Rance dan melukai pasukan serta Poirot. Di rumah sakit, kekasih Poirot, Catherine, mengungkapkan cintanya meskipun setelah melihat luka mengerikan di wajah Poirot. Pada tahun 1937, kita diperlihatkan dengan Poirot yang dimana saat itu sudah menjadi seorang detektif terkenal. Dia tengah menghadiri acara klub malam tempat penyanyi jazz Salem Otterborn mengisi acara di London. Keponakannya Salem, yaitu Rosalie Otterborn, sedang berbicara dengan manajer klub malam yang sombong mengenai bayaran menyanyi Salem. Setelah mendapatkan bayarannya, acara musik Salem pun dimulai. Di tengah lantai pesta dansa, ada seorang pasangan bernama Simon Doyle dan Jacqueline Belfort yang sedang berdansa dengan penuh gairah mengikuti iringan musik. Saat mereka sedang asik berdansa, kemudian klub tersebut dikunjungi Lynette Ridgway, yang merupakan sahabat dari Jacqueline. Lynette merupakan sosok pewaris dari keluarga yang kaya raya. Jackie dan Lynette pun berbincang-bincang. Di situ Jackie memberitahukan bahwa dirinya sudah bertunangan dan akan menikah dengan Simon. Sebagai seorang teman yang baik sekaligus kaya raya, Lynette pun berniat memberi Jackie uang sebagai hadiah pernikahan mereka. Tetapi, Jackie menolaknya. Karena yang dibutuhkan Jackie bukanlah uang, melainkan sebuah pekerjaan untuk Simon yang saat itu sedang menganggur. Saat mereka berdua sedang asik berbincang, Simon pun menghampiri mereka berdua. Jackie pun memperkenalkan Simon kepada Lynette. Lynette pun mengajak Simon bersalaman, sambil mengatakan bahwa dirinya senang bertemu dengan agen tanahnya yang baru. Jackie dan Simon yang mendengar hal tersebut tentu saja tersenyum gembira. Lalu, Jackie pun menyuruh Simon untuk mengajak Lynette berdansa sebagai tanda ucapan terima kasih. Di lain sisi, Poirot dari tadi hanya duduk menikmati musik sambil mengamati sisi ruangan pesta. Layaknya seorang detektif yang instingnya sudah terasah, Poirot pun tak luput memperhatikan Simon, Jackie, dan Lynette, seolah merasakan ada hal yang ganjil di antara mereka bertiga. Sementara Simon dan Lynette tengah berdansa berdua, Jackie yang melihat mereka berdua berdansa merasakan sebuah kecemburuan. Padahal dia sendiri yang menyuruh mereka berdansa, tapi malah cemburu sendiri. Kocak emang Jackie ini. 6 minggu kemudian, Poirot sedang berada di Mesir, duduk di depan patung Sphinx sambil menikmati teh dan sepotong kue. Lalu, tiba-tiba saja ada seorang yang menerbangkan sebuah layangan dari atas piramida yang terletak di belakang patung Sphinx tersebut. Poirot yang memiliki sifat perfeksionis pun mengomel bahwa orang tersebut mencemari keindahan salah satu keajaiban dunia dengan tingkah lakunya. Poirot pun segera berjalan menghampiri orang tersebut. Setelah dihampiri, ternyata orang yang berada di atas piramida itu teman dari Poirot sendiri yang bernama Book. Mereka berdua pun akhirnya berbincang dan membicarakan hal-hal konyol bersama. Di tengah obrolan konyol tersebut, Book pun mengajak Poirot untuk bertemu ibunya yang bernama Euphemia. Tetapi ibunya Book pun tidak terkesan sama sekali kepada Poirot. Meskipun Book bilang bahwa Poirot merupakan seorang detektif yang hebat dan terkenal, ibunya Book lebih fokus terhadap lukisan piramida yang sedang dia lukis. Book pun mengajak Poirot ke Hotel First Cataract untuk menghadiri pesta pernikahan kenalannya yang super mewah. Banyak tamu dari kalangan orang kaya hadir di pesta tersebut. Pernikahan tersebut sangat mewah dan saking mewahnya, diperkirakan biaya pernikahan tersebut cukup memberi makan satu desa selama setahun cuy.
Tak lama, saat semua staf hotel dan tamu undangan sedang sibuk mempersiapkan pesta pernikahan, Book pun muncul dan naik ke atas meja resepsionis untuk memperkenalkan sekaligus menyambut pengantin baru tersebut. Dan yang tak disangka-sangka nih guys, pengantin baru yang muncul dari lantai 2 itu ternyata adalah Simon Doyle dan Lynette Ridgway. Yang di awal cerita, kita diperkenalkan bahwa Simon merupakan tunangan dari Jacqueline, sementara Lynette adalah sahabat dari Jacqueline itu sendiri. Poirot yang melihat kehadiran pengantin baru tersebut pun merasa sedikit terkejut, karena sebelumnya Poirot pun pernah bertemu Simon dan Lynette di sebuah klub malam, yang dimana saat itu insting detektif Poirot merasakan adanya keganjilan dari Simon, Jacqueline, dan Lynette pada saat itu, dan keganjilan yang dirasakan Poirot pun terbukti saat ini. Lynette yang didampingi oleh Simon pun menghampiri Book yang sedang bersama Poirot. Lina tak menyangka kalau Book sungguh mengenal Poirot, sang detektif terkenal. Tak lama setelah itu, pesta pernikahan pun dimulai. Di tengah kegembiraan tersebut, Book pun memberitahu kepada Poirot latar belakang tamu-tamu tersebut. Seperti halnya pembantunya Lynette, yaitu Luz Borget, yang sangat mengidamkan kekayaan Lynette. Lalu, ada ibu baptis Lynette, Mary Van Sullier, yang membenci kekayaan Lynette. Dan perawat ibu baptis Lynette, yaitu Mrs. Bower yang juga mengidamkan kekayaannya. Lalu, ada juga sepupunya Lynette, yaitu Andrew, yang dianggap Book sebagai ikan yang licin. Tidak ada yang mempercayai dia kecuali Lynette. Dan yang terakhir, ada Dr. Linus Windlesham, mantan kekasih Lynette. Book mengatakan kepada Poirot, satu-satunya tamu yang waras yang datang ke sini hanyalah dirinya dan ibunya. Di tengah kegembiraan pesta yang sangat meriah tersebut, tiba-tiba datanglah sosok tamu yang tak diundang, yaitu Jacqueline, atau yang biasa dipanggil Jackie dengan sorot mata kesedihan bercampur kemarahan. Pesta yang gembira pun sontak mendadak berhenti. Keesokan harinya, Lynette dan Simon yang sedang berkeliling berdua di sebuah pasar tradisional melihat Poirot yang juga ada di sana. Mereka berdua pun menghampiri Poirot untuk meminta bantuannya. Karena Jackie selalu mengikuti Simon dan Lynette kemanapun dan itu membuat Lynette merasa tidak aman. Awalnya Poirot menolak permintaan tersebut, karena Jackie tidak melakukan ancaman ataupun kejahatan. Tetapi sebelum Simon dan Lynette pergi, Lynette pun memberitahu bahwa Jackie merupakan orang yang nekat. Walaupun saat ini Jackie belum melakukan kejahatan, tapi pada akhirnya Jackie akan melakukannya. Karena Jackie memang seperti itu orangnya. Setelah mendengar peringatan dari Lynette, Poirot pun pergi menemui Jackie. Tetapi saat Poirot dan Jackie duduk berhadapan, Jackie sudah menduga bahwa Poirot merupakan seorang detektif yang disewa Lynette untuk menjauhinya. Tentu saja Poirot pun membantahnya dan bilang bahwa dia menolak permintaan Lynette dengan sopan, karena kenyataannya Poirot memang menolak permintaan Lynette. Poirot pun mulai menanyai Jackie, dan Jackie menjelaskan bahwa kemenawanan Lynette sejak dahulu selalu menghantuinya. Pada masa sekolah dulu, Jackie mendapatkan peran utama sebagai Cleopatra dalam sebuah drama yang berjudul Antony dan Cleopatra. Tetapi, seminggu sebelum pembukaan drama dimulai, gurunya memutuskan untuk memberikan peran Cleopatra tersebut kepada Lynette. Sementara Jackie menjadi pemeran pelayan wanita. Jackie pun bilang kepada Poirot bahwa awalnya Jackie hanya mengikuti Simon dan Lynette secara diam-diam. Tetapi, kemudian Jackie mulai berani mengikutinya secara terang-terangan dan membiarkan Simon dan Lynette melihat Jackie yang sedang mengikutinya. Poirot pun menyuruh Jackie untuk berhenti mengikuti Simon dan Lynette dan mengingatkannya bahwa mereka berdua sekarang sudah menikah. Tetapi Jackie tetap percaya bahwa Simon masih mencintainya, dan Jackie pun sangat mencintai Simon. Di situ Jackie bilang, jika memang dirinya harus berhenti mencintai Simon, lebih baik dia mati. Tetapi Jackie pun tidak ingin mati sendirian. Setelah itu, Jackie pun membuka tasnya dan menunjukkan kepada Poirot pistol kaliber 22 miliknya yang berada di dalam tasnya. Poirot pun langsung memberitahu Simon dan Lynette mengenai apa yang dilihatnya dan menyarankan mereka berdua untuk segera pulang dan memulai kehidupan keluarga mereka di tempat yang aman. Tetapi keesokan harinya, ternyata Simon memiliki ide lain untuk tetap melanjutkan perayaan pernikahan mereka. Simon mengundang para tamu undangan untuk melanjutkan pesta di kapal pesiarnya yang bernama SS Karnak. Simon pun juga meyakinkan Lynette bahwa semuanya akan baik-baik saja jika pesta diadakan di atas kapal pesiarnya. Karena Simon yakin jika Jackie tidak akan bisa mengikuti mereka berdua lagi jika pesta diadakan di atas kapal. Setelah kapal berangkat, kesenangan pesta pun dimulai. Di tengah kesenangan pesta itu, Lynette pun pergi menemui Poirot. Terlihat Poirot sedang duduk di ruangannya sambil memandangi foto kekasihnya, yaitu Catherine. Lynette pun mengatakan bahwa sesungguhnya Lynette ingin pulang seperti yang Poirot sarankan kemarin, karena Lynette tidak merasa aman meskipun berada bersama teman-temannya.
dan Lynette pun meminta Poirot untuk mengawasi semuanya. Poirot pun setuju dengan permintaan Lynette. Lynette yang sedang menikmati teh bersama Simon, ditemani oleh Poirot, Rosalie, dan Mrs. Bower, tiba-tiba didatangi oleh Andrew yang membawa kontrak akuisisi properti untuk ditandatangani oleh Lynette. Poirot hanya duduk dan mengamati saja. Di lain sisi, Mrs. Bower nampak tidak senang dengan kedatangan Andrew. Dia langsung pergi meninggalkan mereka. Simon yang ingin cepat-cepat menghabiskan malam berdua bersama Lynette, menyuruh Lynette untuk segera menandatangani kontraknya agar bisa menghabisi waktu bersama. Tetapi, saat Lynette ingin menandatangani kontrak tersebut, Rosalie menimpali dengan mengatakan bahwa Lynette adalah perempuan pertama yang memberitahu Rosalie, wanita pun bisa menjalankan bisnis sebaik lelaki, bahkan bisa lebih baik lagi. Jangan biarkan hanya karena kedatangan satu lelaki, membuat nilai esensi dari kata tersebut berkurang. Kata-kata Rosalie tersebut pun membuat Andrew menunda kontrak tersebut. Pada malam hari, saat para tamu sedang asik berpesta, Book dan Poirot mengobrol. Book mengatakan bahwa Poirot menyukai Salem. Tetapi, Poirot pun memperhatikan bahwa Book pun menyukai sepupu dari Salem. Poirot pun menyuruh Book untuk jujur pada dirinya. Di situ, Book menceritakan bahwa Lynette lah yang memperkenalkan Rosalie pada dirinya, dan sejak saat itu dia sangat mencintai Rosalie. Tapi, sangat disayangkan, mereka tidak direstui oleh ibunya Book. Kapal pun akhirnya berhenti di tempat tujuannya, yaitu Pelabuhan Abu Simbel. Pada pagi harinya, semua penumpang kapal pun bersiap mengikuti tur di situs kuno Mesir yang berada di Abu Simbel. Tetapi dari atas kapal, Lynette melihat sebuah badai pasir dari kejauhan. Awak kapal pun mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena badai tersebut berjarak bermil-mil jauhnya. Saat sedang menjalani tur tersebut, Book berbicara berdua dengan ibunya dan meminta ibunya untuk merestui hubungannya dengan Rosalie. Tetapi ibunya tetap tidak setuju dengan itu. Di situ Poirot pun berbicara dengan Salem dengan mengungkapkan perasaan apa yang dia inginkan dalam hidupnya setelah pensiun. Membuat Salem merasa tertarik dan penasaran dengan Poirot. Lynette dan Simon nampak sedang berduaan di dekat kaki patung. Tetapi, tiba-tiba ada batu besar yang jatuh dan hampir menimpa mereka. Tak lama kemudian, badai pasir yang dilihat Lynette saat di kapal menerjang tempat itu dan memaksa para tamu untuk berlindung di dalam kuil. Saat badai pasir sudah reda, semua orang pun kembali ke kapal. Tetapi saat kembali ke kapal, badai yang sebenarnya pun berada di sana, guys. Badai tersebut ialah Jackie yang sudah berada di atas kapal. Semua orang tampak terkejut, khususnya Lynette. Bagaimana Jackie bisa tetap mengikutinya sampai ke sana? Simon dan Lynette curiga bahwa Jackie lah yang menjatuhkan batu tersebut dari atas untuk membunuh mereka. Tetapi, kapten kapal bilang bahwa Jackie tiba di kapal tak lama setelah semuanya pergi mengunjungi kuil, dan Jackie tidak pergi kemana-mana lagi saat itu. Lalu Simon mengatakan bahwa semuanya tidak bisa apa-apa kepada Jackie, karena dia memang memiliki tiket ke kapal tersebut. Pada malam hari, pesta makan malam pun dimulai. Semua tamu undangan duduk di mejanya masing-masing sambil mendengarkan iringan musik jazz, termasuk Jackie yang sedang duduk dan menikmati minuman. Simon dan Lynette pun datang menghampiri Poirot dan mengatakan bahwa Poirot tidak harus mengawasinya lagi, karena besok pagi mereka berdua akan pulang untuk menikmati dan hidup bahagia selamanya. Simon mengatakan bodoh amat dan sudah tidak peduli lagi dengan tindakan Jackie. Tentu saja Jackie yang duduk tak jauh dari situ mendengar hal tersebut. Jackie pun geram, melemparkan sapu tangannya ke atas meja dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Semua tamu undangan hanya bisa terdiam dan tak berkata apa-apa. Selang beberapa waktu, Poirot pun merasa mual dan sedikit mabuk karena kebanyakan minum sempen. Lalu, mendapati Jackie yang sedang duduk di luar sendirian. Mereka berdua pun mengobrol dan bertukar cerita tentang cinta. Poirot pun bercerita bahwa dulu dia pun pernah memiliki seorang yang dia cinta, yaitu Catherine. Poirot berusaha merelakan kepergian Catherine meskipun tidak ingin. Yang akhirnya diketahui, kepergian Catherine bukanlah karena pria lain, tetapi Catherine terbunuh oleh ledakan bom saat ingin menjenguk Poirot di rumah sakit. Hal tersebut meninggalkan luka dan penyesalan yang mendalam dalam hidup Poirot, hingga mengubah dirinya menjadi seperti ini. Setelah Poirot pergi, Jackie pergi ke bar untuk meminum sebuah koktail. Tetapi Simon dan Lynette sudah duduk di sana, ditemani oleh Rosalie dan Book. Tak lama kemudian, Lynette yang sudah merasa lelah, pamit untuk pergi tidur duluan, menyisakan Simon, Jackie, Rosalie, dan Book yang berada di sana. Setelah kepergian Lynette, perdebatan pun terjadi antara Simon dan Jackie. Simon yang sudah kesal dengan tingkah Jackie, mulai mengatakan beberapa hal kejam, dan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mencintai Jackie.
Mendengar hal tersebut, perasaan amarah Jackie sudah tidak bisa terbendung lagi. Jackie pun mengeluarkan pistol kaliber 22 dari tasnya dan menembak kaki Simon. Rosalie dan Book pun terkejut. Jackie mulai nampak kebingungan dan menyesal atas tindakannya yang menembak kaki Simon. Ia mencoba bunuh diri dengan menembak kepalanya, tetapi dihentikan oleh Rosalie. Pistol Jackie pun terjatuh di lantai. Di situ Jackie pun mulai histeris. Book yang melihat keadaan tersebut menyuruh Rosalie untuk membawa Jackie kepada Mrs. Bower untuk ditenangkan. Dan Book akan mencari Dr. Windlesham untuk mengobati kaki Simon yang tertembak. Keesokan paginya, Louis yang hendak mengantarkan sarapan pagi untuk Lynette mendadak berteriak histeris saat memasuki kamar Lynette. Poirot yang mendengar teriakan tersebut langsung menuju ke sana. Lynette pun ditemukan tewas tertembak di kepala sambil terbaring di kasur. Menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Windlesham, Lynette sudah mati sekitar 6 atau 8 jam yang lalu dan tidak ditemukan luka kekerasan di tubuhnya. Lynette ditembak tepat di kepala dengan satu tembakan peluru kaliber 22 saat sedang tertidur. Lynette tewas bersama dengan kalungnya yang hilang. Dr. Windlesham pun masih terkejut atas kematian Lynette, secara dia adalah mantan kekasih Lynette. Lalu Poirot pun menjalankan tugasnya sebagai seorang detektif. Awalnya Poirot dan semuanya mengira bahwa Jackie lah pelakunya, tetapi Jackie memiliki alibi yang kuat, yang dimana Mrs. Bower mengatakan setelah kejadian semalam dia memberikan Jackie morfin untuk menenangkannya, sehingga Jackie tertidur pulas. Bahkan, sampai saat ini pun Jackie masih tertidur. Lalu Simon pun diberitahu atas kematian istrinya. Dia meratapi kematian Lynette dan meminta Poirot untuk mengungkapkan siapa dalang di balik semua ini. Mayat Lynette pun dipindahkan dari kamarnya untuk diperiksa lebih mendalam oleh Dr. Windlesham. Rosalie dan Book pun diinterogasi oleh Poirot, tetapi tidak ditemukan kecurigaan pada mereka berdua. Lalu Poirot pun segera menyuruh Book untuk menyuruh kapten dan staf awak kapal melakukan pencarian di dalam sungai. Setelah mayat Lynette dipindahkan, Poirot yang dibantu oleh Simon dan Book mulai menginterogasi satu persatu tiap tamu undangan. Dimulai dari Louis yang mengatakan bahwa sebelumnya dia sempat bertunangan dengan seorang pria, tapi Lynette mencurigai pria tersebut. Lynette pun menguji pria tersebut dengan menawarinya uang atau Louis, dan pria tersebut lebih memilih meninggalkan Louis demi mendapatkan uang. Setelah diselidiki lebih dalam oleh Lynette, pria tersebut memiliki hutang yang sangat banyak. Tetapi, Simon meyakinkan Poirot, Louis bukanlah pembunuhnya, karena meskipun begitu, Louis merupakan pelayan yang setia yang sudah merawat Lynette sejak lama. Selanjutnya, Poirot dan Book pun menginterogasi Dr. Windlesham, yang saat itu sedang berada di ruang pendingin daging, yang dijadikan ruang autopsi sementara. Saat itu Dr. Windlesham pun mengakui dan sempat merasa depresi ingin bunuh diri setelah mengetahui pertunangan Lynette. Dr. Windlesham pun mengatakan bahwa dia sebenarnya seorang bangsawan. Dia bahkan rela meninggalkan gelar bangsawannya hanya demi menjadi seorang dokter dan menolong orang banyak di Afrika sana. Dia tidaklah bodoh untuk melakukan semua ini, meskipun dirinya benar-benar masih mencintai Lynette. Poirot dan Book kemudian berbicara dengan sepupunya Lynette, yaitu Andrew. Andrew berkata dia tidak akan mendapatkan sepeser pun keuntungan atas kematian Lynette. Bahkan Andrew menyuruh Poirot memeriksa surat wasiatnya jika mau, dan Poirot tidak akan menemukan nama Andrew dimanapun. Dan Andrew pun bilang bahwa salah satu pekerjaannya itu mengimpor dan ekspor barang bisnis keluarga Lynette yang bernilai jutaan dan itu membutuhkan keamanan yang ketat. Jika dia mau membunuh Lynette, dia akan menggunakan pistolnya sendiri. Andrew pun mengeluarkan pistol berjenis kaliber 45 dari saku dalam jasnya. Sementara, peluru yang menembus kepala Lynette itu kaliber 22. Poirot pun mempersilahkan Andrew pergi. Book kemudian membawa Mrs. Bower untuk diinterogasi. Terungkap bahwa Mrs. Bower berasal dari keluarga yang kaya raya, tetapi keluarga Lynette membuat mereka kehilangan kekayaannya. Saat Poirot sedang melanjutkan interogasinya kepada Mrs. Bower, Mary yang merupakan ibu angkat Lynette pun memaksa memasuki ruangan. Melihat Mary memasuki ruangan, Mary pun menjadi sasaran interogasi Poirot. Poirot juga menyimpulkan bahwa Mary dan Mrs. Bower adalah sepasang kekasih. Tak lama setelah itu, Poirot pun diberitahu oleh seorang awak kapal bahwa mereka menemukan sesuatu di dasar sungai. Mereka menemukan pistol Jackie yang terbungkus oleh syal milik Mary yang telah hilang. Peluru di dalam pistol tersebut kehilangan 2 peluru, termasuk peluru yang ditembakkan Jackie ke Simon. Setelah itu, Poirot pun lanjut menginterogasi tamu selanjutnya, yaitu Salem. Diketahui pada masa lalu, saat Lynette masih kecil, Salem dan Lynette pernah bertemu di suatu kolam renang.
Saat Salem dan Rosalie ingin berenang juga, Lynette kecil pun mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tidak ingin berbagi kolam renang dengan orang yang berbeda warna kulit. Tapi setelah kejadian itu, tak lama, kemudian Rosalie pun berteman baik dengan Lynette. Salem mengatakan saat itu Lynette masih kecil dan masih terpengaruh dengan sikap buruk ayahnya. Poirot mengetahui bahwa ada sesuatu di dalam topi Salem. Ternyata, Salem pun memiliki sebuah pistol kaliber 22 seperti milik Jackie. Eufemia tiba-tiba datang dan menyela pembicaraan mereka. Eufemia mengatakan bahwa kalung Lynette yang hilang tiba-tiba saja berada di kamarnya. Poirot pun memeriksa ruangan Eufemia. Terjadi sebuah perdebatan antara Poirot, Book, dan Eufemia. Dan Poirot pun mengatakan bahwa sudah saatnya dia mengungkapkan misi rahasianya. Poirot pun mulai mengumpulkan Eufemia, Book, Salem, Rosalie dalam satu ruangan. Poirot mengatakan bahwa dia berada di sini dan bertemu dengan Book yang merupakan teman lamanya itu bukanlah sebuah kebetulan belaka. Misi rahasia Poirot ialah Eufemia telah menyewa Poirot untuk menyelidiki Rosalie, untuk mencari tahu apakah Rosalie itu orang yang baik atau buruk untuk Book. Di situ saat itu juga, Poirot mengatakan kepada Eufemia bahwa Rosalie merupakan orang yang baik untuk Book. Tetapi Eufemia tetap tidak setuju dengan hubungan mereka meskipun Poirot sudah mengatakan bahwa Rosalie itu orang yang baik. Rosalie yang tersinggung sudah diam-diam diselidiki pun marah kepada Poirot dan meninggalkan ruangan. Poirot pun mengikuti Rosalie keluar ruangan, tetapi saat keluar ruangan, mereka berdua melihat sebuah mayat yang tersangkut di kincir kapal. Setelah diperiksa, Dr. Windlesham mengatakan mayat tersebut ialah Louis Borget yang tubuhnya sudah hancur. Louis mati sekitar sejam yang lalu. Setelah menyelidiki mayat Louis, Poirot menyimpulkan bahwa Louis kemungkinan sudah mengetahui siapa pembunuh Lynette. Pembunuh tersebut memberikan uang tutup mulut kepada Louis, tetapi pembunuh tersebut takut Louis membocorkannya dan memutuskan untuk membunuh Louis dengan menggorok leher Louis dengan pisau bedah. Poirot melihat cipratan darah di dinding, namun ada bagian yang bersih dari cipratan yang menandakan bahwa ada seseorang yang menyaksikan pembunuhan itu dan terkena cipratan darahnya. Andrew yang melihat hal tersebut juga mengatakan bahwa Dr. Windlesham lah pembunuhnya, karena pisau bedah hanya dimiliki oleh seorang dokter. Keributan pun terjadi antara Andrew dan Windlesham. Penumpang yang lain mencoba menghentikan mereka berdua. Lalu, Book menyuruh mereka semua untuk berhenti dan segera masuk ke ruangan masing-masing, agar Poirot dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang detektif. Poirot pun melakukan satu interogasi lagi, yaitu dengan Simon dan Book. Poirot mencurigai Book sebagai pembunuhnya, tetapi Book menyangkalnya. Poirot pun berteriak kepada Book, kenapa Book yang merupakan temannya tetapi malah membohongi dirinya. Poirot mengatakan bahwa orang pertama yang melihat Lynette terbunuh ialah Book. Saat melihat mayat Lynette, Book tergoda oleh kalung super mahal Lynette dan dia mengambilnya. Lalu, saat Poirot memerintahkan para awak kru kapal untuk melakukan pencarian menyeluruh di kabin kapal, Book berniat mengembalikan kalung tersebut ke tempat asalnya. Tetapi dia malah melihat Louis Borget berdebat dengan seseorang, meminta uang tutup mulut. Lalu Book melihat orang tersebut menggorok leher Louis. Tetapi Book tidak bisa bilang tentang itu semua, karena Book telah mengambil kalung Lynette. Jika Book mengatakan kejadiannya, dia akan dijadikan tersangka utama sebagai pembunuh dan akan masuk penjara karena melakukan pencurian. Book percaya bahwa ibunya tidak akan disalahkan, jadi Book menaruh kalung tersebut di kamar ibunya dan memutuskan untuk tetap diam. Di situ Book sangat putus asa menghadapi Poirot dan dia takut kehilangan Rosalie. Tetapi Poirot terus mendesak Book untuk mengatakan siapa sebenarnya orang bersama Louis saat Book melihat mereka. Tetapi, sebelum Book sempat mengatakannya, seseorang pun menembak Book tepat di lehernya dan membuat Book terbunuh. Poirot yang melihat pembunuh tersebut lari, langsung berusaha untuk mengejarnya. Tetapi Poirot gagal menangkap pembunuh tersebut. Book yang sudah tewas pun dipindahkan ke tempat mayat Lynette dan Louis berada. Poirot sangat sedih meratapi teman baiknya menjadi korban juga. Poirot merasa gagal dalam menjalankan tugasnya, tetapi Poirot tidak mau mengecewakan temannya yang sudah menjadi korban. Poirot yang dibantu dengan kapten kapal dan para krunya, mengurung para tamu agar tidak ada yang bisa meninggalkan ruangan tersebut. Satu-satunya pintu keluar adalah pintu keluar yang saat ini ada di belakang Poirot yang sedang memegang sebuah pistol. Poirot berniat menyelesaikan segalanya sekarang dan saat ini juga. Poirot menyampaikan kesimpulannya secara urut kepada para tamu yang ada di ruangan tersebut. Dimulai dari Andrew yang merupakan pelaku penjatuhan batu yang hampir sempat menimpa Simon dan Lynette. Andrew pun mengakui itu merupakan tindakan putus asa Andrew dan dia sangat menyesalinya.
Tetapi dia tidak membunuh siapapun. Poirot pun membenarkan bahwa Andrew bukanlah pembunuhnya. Karena menurut Poirot, metode yang digunakan pembunuh ini merupakan metode yang sudah tersusun rapi dan terencana. Mulai dari detail waktu, peluru, dan alibinya. Sudah disusun sedemikian rupa. Bukanlah metode sembarangan seperti yang Andrew lakukan. Poirot yang sudah lama selalu memperhatikan lukisan ibunya Book, selalu bertanya-tanya kenapa Book saat di piramida dilukis memakai jaket berwarna hijau. Padahal saat itu Book memakai jaket berwarna merah. Ibunya Book menjelaskan, karena cat lukis warna merah dia hilang entah kemana. Poirot pun mengatakan bahwa cat lukis tersebut bukanlah hilang, tetapi dicuri oleh seseorang yang telah membunuh Lynette. Pembunuh tersebut ialah suami dari Lynette itu sendiri, yaitu Simon Doyle, yang bekerja sama dengan mantan kekasihnya, Jacqueline de Balfour. Simon pun menentangnya karena dia juga ditembak oleh Jacqueline. Poirot pun menjelaskan metode pembunuhan yang digunakan Simon Doyle dan Jacqueline de Balfour. Mereka berdua sudah merencanakan dari awal agar Simon menikahi Lynette dan akan menguasai kekayaan Lynette setelah kematian Lynette. Lalu, pada akhirnya Simon akan menikahi Jackie, wanita yang Simon cintai. Saat kejadian malam Simon ditembak, Jackie sebenarnya menembak kaki Simon dengan peluru kosong. Saat Book dan Rosalie sibuk memanggil Mrs. Bower dan Dr. Windlesham, Simon dengan cepat mengambil pistol yang dilemparkan Jackie, lalu pergi ke kamar Lynette dan menembaknya. Dia lalu kembali dan menembak kakinya sendiri dengan pistol yang dibungkus Shawl Mary untuk meredam suara tembakan. Simon juga mencuri cat merah milik Euphemia untuk memalsukan lukanya saat ditembak dengan peluru kosong oleh Jackie. Namun, karena saat Simon membunuh Lynette terdapat seorang saksi mata, yaitu Louis, Simon pun menyuruh Jackie untuk membunuh Louis. Saat Poirot sedang menginterogasi Simon dan Book, kemudian Jackie pun membunuh Book dengan isyarat dari Simon. Simon hanya bisa terdiam. Tetapi Jackie menyangkal, karena tidak ada bukti. Memang tidak ada bukti dengan asumsi Poirot tersebut. Tetapi Poirot mengatakan bahwa dirinya memang hanya memiliki pistol Jackie yang telah dihapus sidik jarinya. Tetapi pistol tersebut ditemukan dengan sebuah hadiah, berupa sapu tangan Simon yang terdapat darahnya di sana. Jackie pun memuji kepintaran Poirot dan mendekati Simon sambil memeluknya dari belakang. Simon pun mengarahkan pistol kepada Poirot, tetapi tanpa gentar, Poirot pun menodongkan pistol ke arah sepasang kekasih yang sudah terpojok tersebut. Karena Simon terluka dan kesulitan untuk berdiri, Jackie menggantikan Simon untuk memegang pistol tersebut. Mereka berdua berencana untuk melarikan diri, tetapi Salem pun mengeluarkan pistol miliknya dan tidak akan membiarkan mereka lari. Merasa sudah terpojok dan tidak ada pilihan lain, Jackie mencium Simon untuk terakhir kalinya. Dan saat sedang berciuman, Jackie menembak punggung Simon dari belakang hingga menembus mengenai dirinya. Sepasang kekasih itu pun tewas dengan saling berpelukan. Oke guys, itulah akhir tragis dari alur cerita Death on the Nile. Overall cerita dan filmnya bagus banget sih. Buat yang belum nonton, wajib banget kalian nonton filmnya. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.